Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berjumpa pada sesi pertemuan pertama mata pelajaran fisika untuk kelas 12 pada KD 3.1 untuk materi listrik searah atau yang dikenal dengan direct current DC. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang arus dan kuat arus listrik. Sebelum kita ke materi, perlu disampaikan bahwa untuk satu semester ini, pada semester ganjil, kita akan membahas sekitar 6 kali kompetensi dasar untuk pengetahuan, untuk materi listrik searah, kemudian listrik statis, medan magnet, induksi elektromagnetik, arus bolak-balik, dan yang terakhir radiasi elektromagnetik. Insyaallah, kalau tidak ada halangan, materi ini kita akan selesaikan selama satu semester untuk semester ganjil. Untuk sementara, penyampaian materi ini kita sampaikan melalui jaringan atau dikenal dengan daring sampai kondisi pandemik COVID-19 ini selesai, sehingga kita bisa melakukan proses tatap muka untuk membahas materi-materi yang ada. Tapi terlepas dari itu, kondisi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Pak Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya siap untuk mencari informasi untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih. Baik, kita masuk ke materi. Untuk kompetensi dasarnya yang perlu Pak Guru sampaikan, yang ini 3.1 menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC, berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk keterampilannya diharapkan melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah, berikut presentasi hasil percobaannya. Dan ini terangkum dalam materi listrik searah atau DC. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, nantinya kita akan melakukan percobaan tentang rangkaian listrik searah DC secara tatap muka. Tapi kalau memang kondisi pandemik ini masih berlangsung, maka kita akan melakukan percobaan secara virtual lab, sehingga nanti Pak Guru akan mengirimkan link untuk melakukan percobaan secara virtual lab. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu, ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama mengerti untuk peta konsepnya. Yang pertama, secara umum materi listrik searah ini termasuk dalam materi listrik dinamis. Untuk listrik dinamis sendiri, ini akan menjadi pokok pembahasan arus dan kuat arus listrik. Ini akan kita bahas dengan persamaan secara umum yang kita kenal bahwa Q per E. Kemudian nanti kita akan membahas hukum Ohm. Ini persamaan umumnya. Secara hukum, I sebanding dengan V atau I sebanding dengan per R. Kemudian nantinya ada hukum Kirchhoff bahwa arus masuk sama dengan arus keluar, atau somasi dari potensial sama dengan somasi I kali R. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai alat ukur listrik. Di antaranya ada ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Ampermeter ini untuk mengukur kuat arus listrik. Kemudian voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Sedangkan ohmmeter untuk mengukur hambatan listrik. Nah, pada bagian akhir nanti kita akan membahas mengenai rangkaian listrik, khususnya pada rangkaian listrik DC, dan nanti pada bagian yang lain kita membahas mengenai rangkaian listrik AC. Ini kalau tidak salah pada materi berikutnya nanti. Oke, Pak. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, arus dan kuat arus listrik. Nah, jadi ada bahasa arus
kemudian kuat arusnya. Secara umum arus listrik adalah aliran-aliran muatan listrik yang melalui suatu penghantar. Aliran muatan listrik yang melalui satu penghantar. Dalam satu rangkaian listrik dapat jadi arus listrik jika terdapat beda potensi listrik atau beda tegangan listrik. Semakin banyak muatan listrik yang mengalir tiap waktu, maka dikatakan semakin besar kuat arusnya. Arus listrik dalam satu rangkaian listrik yang itu potensial tinggi ke potensial rendah. Ini arahnya. Arah arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sedangkan kuat arus banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui satu penghantar tiap detik. Ini banyaknya muatan. Kalau arus listrik, aliran muatan listrik. Kita bisa perhatikan pada kondisi ini arah dari I-nya, kuat arus listriknya dari positif ke ini. Sedangkan kalau dibalik arah muatannya itu dari I ke positif. Ini simulasinya, perkiraan bagaimana pergerakan kuat arus listrik. Aliran arus listrik dari potensial positifnya ke potensial I. Sedangkan R ini adalah hambatannya. Nah, untuk persamaan dari kuat arus listrik ini, I sama dengan Q per T, ini secara umum, atau bisa katakan bahwa Q sama dengan I kali T, bahwa I adalah kuat arus listrik, sedangkan Q adalah muatan listrik, dan T waktu. Ini satuannya ampere, ini satuannya coulomb, satuannya second. Kalau I biasanya di simbol untuk satuannya ini digunakan huruf A besar, sedangkan C biasanya dipakai huruf C besar, sedangkan waktu yang second biasanya digunakan S. Jadi ini perlu diingat bahwa kuat arus listrik banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui satu penghantar tiap detik. Banyak muatan listrik tiap detik, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan Q per T, atau kalau cari Q berarti I kali T. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya ini, dalam waktu 5 detik muatan listrik sebanyak 40 coulomb dapat mengalir melalui penghantar. Berapakah kuat arus listrik tersebut? Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Ada waktu, kemudian jumlah muatan, C-nya, muatannya, T sama dengan 5 sekon. Kemudian di sini dikatakan bahwa sebanyak 40 coulomb. Jadi 40 coulomb itu adalah muatan listriknya. Maka Q sama dengan 40 C. Yang ditanyakan adalah I, maka kita masuk ke persamaan. I sama dengan Q per T, maka I sama dengan 40 C per 5 second. Maka kita dapatkan 40 bagi 5, 80 C per S, coulomb per sekon. Coulomb per sekon ini yang dikatakan sebagai ampere. A besar. Mau ditulis ampere atau besar boleh. Jadi nilai kuat arusnya adalah 8 ampere. Apa artinya 8 ampere? Ada 8 coulomb dalam 1 detik. Artinya ada sekitar muatan 8 coulomb setiap detiknya. Ini yang mengalir setiap detiknya. Untuk soal nomor 2, arus listrik 8 mA mengalir melalui sebuah kawat penghantar. Berapakah banyak elektron yang mengalir melalui penghantar tersebut selama 10 sekon jika muatan elektron 1,6 kali 10. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan. Yang pertama, I 8 mA atau 8 kali 10 per 3. Ini per 1000.
per 1000 atau 1/1000. D-nya 10 skon, kemudian muatan elektoral 1,6 kali 10 pangkat min 19. Yang kita inginkan adalah N bajunya. Nah, kita hitung terlebih dahulu untuk muatannya. I kali T 8 kali 10 min 3 ampere kali 10 skon dapat 80 kali 10 min. Atau kita bisa hitung lagi 80 per 1000 atau 100 atau 8 per 10 pangkat 2. Itu bisa jadi ditulis seperti ini, 8 kali 10 min 2 C. Ini untuk nilai Q nya, muatan listriknya. Sehingga untuk jumlah elektronnya besar muatan listriknya dibagi dengan satu besar muatan 8 kali 10 min 2 yang ini dibagi 1,6 kali 10 min 19. 8 bagi 10 6 5 kali 10 min 2, kemudian ini dari atas 11, sehingga kita mendapatkan 5 kali 10 pangkat 17. Nah, ini tugasnya soal nomor 1 dan soal nomor 2. Cara penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang pertama maupun contoh soal yang kedua. Pak Guru sampaikan bahwa soal setiap materi kita akan upload di YouTube dan kalian diwajibkan untuk menulis di kolom komentar sebagai presensi kehadirannya. Seperti contoh ini, Dewi Komala, jam berapa kalian melihat video ini. Kemudian tugas dikumpulkan paling kala 1 minggu sebelum materi berikut disampaikan, dan insyaallah kalau satu kali selesai maka kita akan melakukan evaluasi secara online. Untuk pra ujian sekolah, Pak Guru harapkan kalian sudah membuat kelompok dengan anggota 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Kemudian kalian mencari proyek untuk dibuat alat peraga praktek fisika sehingga bisa dikerjakan secara berkelompok dan dibagi per individu apa-apa yang dibuat. Dikumpulkan paling telat pada saat nanti akhir semester ganjil ini dan dipresentasikan, dan itu menjadi bahan untuk pelaksanaan ujian sekolah nantinya pada semester 6. Hal-hal yang perlu dibahas, yang perlu disampaikan, silakan kalian melalui grup. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Pak Guru sampaikan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.